Hai Excel Mania, jumpa lagi nih di channel Excel. Kok bisa? Kita akan bahas sekarang adalah dinamisasi data statis. Apaan sih nih? Jadi gini, kalau misalkan kita dapat tabel nih dari website, yang tabelnya itu udah bentuk report, mati gitu ya, atau saya bilang ini namanya data statis, maka kita akan repot pada saat untuk mengolah ke format yang berbeda. Nah, misalkan kita udah kerepotan ngolah, ternyata pada saat kita kasih ke Pak Bosnya minta format yang beda lagi. Itu pasti akan bikin ruwet hidup kita. Nah, kita langsung aja ya ke contoh data statisnya. Ini ada tabel di sini yang saya sudah buat berdasarkan data bersumber dari realisasi APBD di website resmi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan. Jadi datanya udah publish, ada tahun 2015, 16, 17, 18. Ini pun udah saya olah karena aslinya data di website tersebut masih pecah per tahun, saya udah kompilasi. Nah, pada saat saya sudah kompilasi, ternyata pada saat saya kasih ke Pak Bosnya nggak mau nih format kayak gini, tahun panjang di atas, baru di bawahnya di breakdown Pemda. Dia maunya justru Pemdanya di atas, baru di bawahnya tahun. Jadi kelihatan ada tren per Pemdanya. Nah, kalau kayak gini kita kerjakan manual, kebayang dong, Pemda ada 542 total di Indonesia, kita pindahin manual satu-satu. Aduh, itu pasti satu hari satu malam bisa nggak selesai. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kita akan bahas cara otomatisnya. Intinya, tabel yang bersifat statis ini harus kita ubah dulu ke format yang dinamis. Format dinamis itu ada seperti apa sih? Format dinamis contohnya ini. Namanya data row. Data row ini tampilannya adalah seperti kayak data-data yang disimpan di database. Satu kolom berisi satu informasi dengan klasifikasi yang sama. Kalau akun semua, tahun semua. Jadi yang awalnya tahun ini di kolom di sini ya, jadi kolom tabel, kita pun harus konversi menjadi sebuah nama kolom, tahun dan tahunnya berisi ke bawah. Kode Pemda juga seperti itu. Nah, cara merubah secara otomatis dari tabel ini ke data row, cara cukup mudah sebenarnya kalau sudah tahu, tapi sebelumnya ada syarat yang harus dipenuhi bahwa tabelnya harus mengandung satu dimensi saja, baik itu di row maupun di kolom. Nah, ini di row sudah bagus, akunnya cuma mengandung satu dimensi yaitu akun. Tapi di kolom kita lihat masih ada tiga dimensi di sini. Satu tahun, kode Pemda, kemudian nama Pemda. Kita harus gabungan dulu. Gimana cara gabunginnya? Gampang sebenarnya, tinggal insert row di sini. Pakai rumus sederhana, B1 dan B2 gitu ya, B3. Nah, ini udah gabung, tapi gabung bener-bener dempet. Nanti akan kesusahan pada saat kita butuh dipecah lagi nih dimensi ini menjadi tiga dimensi, tahun, kode Pemda, dan nama Pemda. Maka kita perlu ada namanya separator. Tambahin aja di sini, misalkan separatornya semikolon atau titik koma. Hampir mirip seperti formatnya CSV, ada separatornya titik koma. Terus, apakah ini udah bisa di copy ke kanan? Ternyata ada masalah baru muncul. Pada saat kita ke copy ke kanan, di Provinsi Jawa Barat misalkan tahunnya blank. Karena apa? Karena pada saat B1 ini sebenarnya isi, tapi pada saat C1 kenapa blank? Kita lihat di sini, sel tahun itu adalah merge cell. Jadi saya sudah merge dari kolom B sampai ke kanan, entah sampai Z mungkin ya. Saya merge jadi satu sel. Dan kalau merge cell itu sifatnya value-nya akan nempel di sel paling kiri. Dalam hal ini berarti di B1. Makanya pada saat B1 ini muncul 2015, tapi pada geser ke C1, D1 dia blank. Caranya biar bisa nggak blank, gampang. Kita tinggal nambahin sebuah rumus kondisional di sini, yaitu kita pakai if. Berarti jika tahunnya blank, maka kita pakai left. Sel di sebelah kirinya, kalau ini B4 berarti kita sebelah kirinya A4, sebanyak 4 karakter. Tapi kalau nggak blank, ya pakailah B1 itu sendiri. Ini kita copy ke kanan, solve. Jakarta, ini sebenarnya karena B1-nya nggak blank, maka dia pakai value yang B1. Tapi pada saat geser ke C1 Jawa Barat, karena dia blank, maka yang dipakai adalah logic yang left B44. Pada saat B4 sebelah kirinya kita ambil, 4 karakter dari kiri akan kena 2015. Sama juga pada saat geser ke Kabupaten Bandung, juga dia akan mengambil C4 sebanyak 4 karakter. Jadi ini udah solve satu dimensi di row, satu dimensi di kolom. Selanjutnya tinggal kita pakai menu yang namanya pivot table dan pivot chart wizard. Ya, ini ada di sebelah kanan Excel saya, kanan atas. Tapi kalau Excel default ini nggak ada, karena default memang nggak ada. Cara munculinya gimana? Gampang. Kita ke file, option,
Kemudian kita setting di customize ribbon atau bisa juga di quick access. Tapi saya coba di customize ribbon. Jangan popular command karena dia nggak populer sebenarnya. Kita pakai all command. Ketik aja di keyboard P, nanti dia akan terjun ke P. Kita cari pivot chart. Sorry, bukan yang pivot chart dan pivot table ya, tapi yang ada wizardnya. Pivot table dan pivot chart wizard. Ini tinggal kita add ke kanan. Tapi sebelum di add ya, dia baru bisa di add karena dia custom. Setelah kita menambahkan new group, ya nggak usah new tab juga kalau tab terlalu ini, tapi new group, ya new group kita klik, ya, nah akan muncul langsung new group di sini. Ini bisa juga di rename. Nah contohnya yang new group sudah saya buat adalah ini pivot wizard and custom, sehingga dia bisa di add ke kanan, muncul pivot table and pivot chart wizard. Ini saya remove aja ya, karena ini contoh aja. Saya oke. Kemudian di tab data kita lari ke kanan atas tadi pivot table and pivot chart wizard. Muncul pop-up jendela. Step 1 kita pilih multiple consolidation range. Di step 2 kita pilih I will create the page fill. Baru di range-nya kita browse dari A4. Ingat karena A1 masih multiple dimension, tapi dari A4 kita blok seluruh tabel, Ctrl Shift panah bawah, Ctrl Shift panah kanan. Ctrl Shift panah kanan di keyboard. Kemudian kita add next. Bisa pilih new worksheet atau existing worksheet. Saya pilih new worksheet. Kita finish saja. Magic pertama. Dari tabel statis ini sudah berubah otomatis menjadi pivot table. Coba. Nah, cuman yang kita butuhkan bukan pivot table ini sebenarnya, tapi data row. Gimana cara merubahnya menjadi data row dari pivot table ini? Gampang. Inilah magic kedua. Kita lari dulu ke pojok kanan bawah pivot table ini. Caranya kalau dari keyboard kita pencet aja kontrol panah bawah, kontrol panah kanan. Double klik di pojok kanan itu, di sel pojok kanan itu, double klik saja. Ini magic kedua. Otomatis berubah jadi data row. Jadi tabel kita yang statis ini sudah otomatis berubah jadi data row. Ya, ini bisa langsung kita rename saja akun misal. Nah, permasalahannya di kolom B. Kolom B ini masih mengandung 3 dimensi yang tadi kita gabungin. Perlu dong kita pisahin lagi. Caranya gimana? Insert dulu 2 kolom kosong karena nantinya akan jadi 3 dimensi. Kita blok kolom B. Ke data. Ada text to column di sini. Ya. Pilih yang delimited. Next saja. Kita centang semikolon karena tadi kita pakainya separatornya semikolon. Kalau separatornya yang lain koma dan sebagainya tinggal centang yang koma. Ini next, finish, replace. Oke. Langsung pisah jadi 3 dimensi. Kita rename nih tahun ya biar nggak membingungkan. Ini kode Pemda, ini nama Pemda. Ini nilai. Terus merubah ini menjadi format baru maunya pimpinan gimana? Gampang, ini kan udah fleksibel nih. Kita bikin pivot table. Nah, sorry. Tadi agak ngehang sedikit laptopnya. Ini pivot table-nya. Kemudian kita masukkan akunnya berarti di row. Di kolomnya karena maunya Pemda di atas, tahunnya di bawah. Untuk merapikannya, kita tinggal klik kanan di kode Pemda ini. Klik kanan tadi uncheck subtotal biar rapi. Ini juga di nama Pemda, klik kanan, uncheck subtotal biar rapi. Kemudian kita masukkan nilai di value. Oh, ini masih count. Kita value field setting, kita pilih sum. Mungkin mau sekalian kita rapikan menjadi number gitu. Pakai separator, 1000 separator. Oke. Sudah rapi. Hampir mirip dengan format baru. Tapi ini merge nih. Di kode sama nama Pemda. Ya udah kita tinggal merge aja, jangan satu-satu ya. Kita merge satu-satu itu nanti kelar juga tuh ruwet. Klik kanan di pivot table option, pilih merge and center cell with label. Otomatis sudah merge. Nah, kalau untuk mau merapikannya lagi gampang sebenarnya. Tinggal kita ini copy value misalkan di sheet baru ya. Misalkan ini mau kita tambahin garis. Terus ini kita hapus dan editan-editan reformatting lainnya. Yang penting ini
tampilannya sudah sangat mirip dengan format baru yang diminta Pak Bos. Ya, itu. Jadi yang awalnya ruwet ternyata bisa diotomatisasi di Excel. Kok bisa? Itu sekian dulu teman-teman Excel Mania dimanapun kalian berada. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa.